perkenalkan kami dari MTK 5 akan menjelaskan tentang transformasi geometri, yaitu yang rotasi dan dilatasi. Nah, yang pertama itu ada rotasi pada pusat 0,0. Ini bisa dilihat rumusnya kayak begini. Dia itu ada rotasi positif, yaitu berlawanan arah jarum jam. Ada rotasi negatif, yaitu searah jarum jam. Jadi ada dua bentuk. Oke, baik, selamat siang, nama saya Ishak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan materi tentang rotasi A, B, dan juga komposisi rotasi. Halo para penonton, terutama Bu Siu sebagai guru matematika Semakis. Perkenalkan, nama saya Ralph. Rumus selanjutnya yaitu dilatasi pada pusat A, B. Nah, ini rumusnya bisa kita lihat. Jadi PXY itu jadi P aksen K dikali X min A ditambah A. Lalu untuk yang Y itu K dikali Y min B ditambah B. Lalu untuk bentuk matriksnya itu seperti gitu. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas soal rotasi pada pusat 0,0. Nah, ini soal pertamanya. Titik A dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam pada pusat 0. Nah, ingat berlawanan arah jarum jam itu berarti dia itu rotasi positif. Nah, karena ini rotasi positif, kita ingat rumus yang tadi. Jadi kita bisa kerja kayak gini saja. Jadi ini A-nya. Dia jadi aksen. Ingat yang rumus yang di atas itu rotasi positif. Berarti XY dia jadi min Y X. Ya, jadi min Y X. Nah, min Y ini berarti min 1 lalu 2. Nah, jadi ini adalah A aksennya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menggunakan cara matriks, yaitu menggunakan rumus yang ini. Nah, jadi pakai rumus yang ini. Ingat, dia ini itu 90 derajat. Jadi kita masukin aja 90-nya. Jadinya aksen Y aksen itu sama dengan, ingat cos 90 itu 0. Sin 90 itu 1. Ini ada min, jadi min 1. Ini jadinya 1, ini 0. Ini dikali sama X, ini Y. Nah, setelah ini kita akan kali matriksnya. Ingat perkalian ini berarti 0 dikali X berarti 0. Min 1 kali Y min Y. Lalu 1 dikali X 0 dikali Y 0. Jadi kalau kayak gini, ini jadinya X aksennya itu sama dengan min Y. Habis itu Y aksennya itu sama dengan X. Jadi kalau sudah dapat kayak gini, ini berarti sudah sama aja kayak yang di sini. Ya, jadinya ini kan X aksennya itu min Y min 1. Situ ini Y aksen itu sama dengan X yang mana ini 2, Y aksennya 2. Jadi bisa pakai antara dua cara ini ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 2 dari soal rotasi pusat 0 ya. Ini soalnya yaitu 3 titik ini dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap pusat 0. Nah, ini di soalnya tidak dibilang itu adalah rotasi berlawanan arah jarum jam atau searah. Jadi kita ambil yang biasa digunakan yaitu berlawanan arah jarum jam, sehingga dia itu rotasi positif.
Nah, kita tinggal cari saja manual ya. Jadi kita cari satu-satu titiknya dirotasikan terhadap 180 derajat. Oke, nah kita cari yang pertama dulu, ini P, ini 1,2 P aksen berapa. Nah, ingat yang rumus yang dirotasi pusat 0, ingat kalau 180 derajat apa? Nah, kalau 180 derajat yaitu rumusnya yaitu XY jadi min X min Y. Ya, jadi diubah jadi negatif. Nah, berarti di sini kita lihat saja ini jadinya min 1, ini min 2. Nah, kita lanjut ke titik yang kedua. Untuk Q 3,4 Q aksen min 3 min 4. Yang ketiga R 0 jadi R aksen. Nah, karena ini 0 jadi kita abaikan saja negatifnya, ini jadi min 2 0. Oke, baik. Ini soal pertama. Ditanya tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P. Nah, kita sudah tahu bahwa di sini hasil rotasinya itu sebesar 90 derajat. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus tahu terlebih dahulu tentang sudut istimewa. Dan ini harus diingat oleh kita semua ya. Dan untuk kali ini kita bakal fokus ke 3 ini aja, sin konstan. Dan langsung saja kita jawab ya. Nah, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu apa rumusnya. Nah, dari PPT kita ambil rumusnya bahwa di sini rumusnya kita langsung jawab aja, dijawab. Rumusnya X Y bayangan karena ada tanda satu atau petik. Ini cos A derajat, jangan lupa derajatnya, sin A derajat. Nah, ini negatif sin A derajat sama cos A derajat. Nah, ini kita tulis ini X kurang A sama Y kurang B. Nah, ini sudah ya. Jangan lupa sekarang kita ditambahkan dengan AB. Nah, ini dia rumusnya. Jadi kita bakal menggunakan rumus ini ya. Sebenarnya ada cara simpel dimana kita langsung ini ya. Ini langsung kita pindah ruaskan aja, tapi itu bakal kita lakukan nanti. Sekarang kita langsung aja. Nah, ditanya di sini sebesar 90 derajat ya hasil rotasinya tuh. Maka dari itu kita bakal ambil sudut istimewa di sini. Nah, 90 derajat. Nah, berapa sin 90 derajat itu 1. Sedangkan kalau cos 90 derajat itu 0. Nah, kita tinggal masukin aja di sini. Jadi cos 90 derajat sama dengan 0. Kita langsung tulis saja 0. Ini 1, negatif 1. Karena ini negatif sama ini 0. Nah, setelah itu kita tinggal ini aja langsung melakukan operasi perhitungannya. Dari sini X ini di sini ya A. Jadi ini 3 dan 4. 3-nya itu X, 4-nya itu Y. Nah, sekarang kita dikurang dengan A dan B. Nah, di sini A dan B ya. Ini A, ini B. Jadi P-nya tuh 2, ini A-nya 2 sama B-nya tuh negatif 3. Nah, setelah itu kita tinggal tulis ini aja. 2 dan min 3. Nah, di sini kita bakal pindahkan ruas sekalian langsung aja. Jadi di sini kita bakal tulis X Y 2 negatif 3. Karena dipindah ruaskan maka kita berubah ya. Jadi min 2 dan ini jadi positif 3. Nah, ini sudah. Sekarang kita tinggal kurangin aja nih. 3 kurang 1, 3 kurang 2 sama dengan 1, dan 4 dikurang negatif 3 sama dengan 7. Nah, kita
setelah kita tahu nih, kita tinggal ini aja, tinggal dikalikan aja. Gimana cara kalikannya? Nah, kita tulis terlebih dahulu. Nah, 0 1 min 1 0. Nah, kita ini ya 1 min 7. Nah, oke, sudah ya. Cara hitungnya itu seperti ini. Sorry, bukan min 7, ini 7, sorry. Ini plus ya, ini jadi bukan min ya. Nah, kita langsung aja. 0 dikali 1 sama dengan 1. Sorry. Agak lagi Taylor. Jadi di sini 0 kali 1 0. Negatif 1 dikali 7 sama dengan negatif negatif 1 dikali 7 sama dengan negatif 7. Nah, sekarang 1 dikali 1 0 kali 7 0. Nah, saya hitungnya seperti ini ya. Dari sini ke sini, lalu ini ke sini. Ini sama juga seperti ini. Nah, lalu kita tinggal ini aja. Setelah kita sudah tahu hasilnya, sekarang kita jumlahkan nih semuanya. Jumlahkannya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Maka didapatlah hasilnya sama dengan hasilnya sama dengan nih, negatif 7 dan 1. Nah, di sini setelah kita dapat hasilnya, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita substitusikan. Nah, setelah kita substitusikan, maka dapatlah hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi cara substitusinya gampang aja. Seperti ini. Saya tulis ulang. X 2 sama dengan negatif 7. Nah, jadi ini negatif 2 nya dipindah ruaskan jadi positif. Jadi min 7 ditambah 2 sama dengan berapa? Sama dengan negatif 5. Jadi bayangan dari X-nya nih, ini adalah negatif 5. Nah, begitu juga dan sebaliknya. Ini yang Y. Caranya sama juga, kita tinggal tulis saja. Tinggal substitusikan ditambah 3 sama dengan 1. Maka dari itu tinggal 1 dikurang 3, maka hasilnya min 2. Dah, itu saja sih. Jadi hasil maka koordinat bayangan hasil rotasinya itu adalah negatif 5, negatif 2. Nah, itu saja hasilnya. Nih. Dan ya, sekian untuk soal nomor 1 ya. Nah, sekarang nih soal nomor 2. Nah, ini berbeda lagi, di mana kita dibagi tahu nih bahwa titik P itu diputar searah jarum jam. Maka ini adalah rotasi negatif. Nah, jadi kita tulis lagi rumusnya agak sedikit berbeda aja. Kalau misalnya ini tadi kan min sin A derajat, sekarang jadi itu tinggal pindah posisi saja. Nah, di sini kita tulis ya, di sini rumusnya langsung aja nih. Jadi di sini adalah X Y sama dengan cos A derajat negatif sin A derajat, terus ini sin A derajat sama nih cos A derajat. Oke, sekarang adalah X min A Y min B ditambah AB. Nah, oke dah. Jadi ini saja perbedaannya, tinggal pindah posisi saja itu. Karena ini AB itu rotasi negatif ya. Nah, ini AB itu tetap sama, kita membutuhkan sudut istimewa di sini, dan ditanya di sini juga sama juga 90 derajat diputarnya. Maka dari itu kita langsung aja tulis di sini cos. Jadi cos 90 derajat sama dengan 0. Ini min 1, ini 1, ini 0. Dah, langsung aja. Kita ini X-nya berapa ini? X-nya tuh 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. Dikurangi dengan sorry agak susah. Nah, dikurangi dengan A-nya. A negatif, dikurang A, maka dikurang 1 dan 1. Nah,
Sudah ya. Sekarang tinggal ditambahkan dengan 1 nanti kita itu pindah ruaskan. Nah sekarang kita tinggal hitung aja nih, 2 dikurang 1 sama dengan 1, dan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi ya seperti ini. Tinggal sama seperti tadi, sama juga sistemnya. 0 dikali 1 sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Dan 1 dikali 2 sama dengan 2. Dan negatif 1 dikali 1 sama negatif 1 sama, dan 0 dikali 2 sama dengan 0. Nah, kita tinggal jumlahkan aja. Ini sama dengan 0 tambah 2 sama dengan 2, dan negatif 1. Nah, oke, udah. Nah, sekarang kita jangan lupa pindah ruaskan nih. Nah, ini kan karena ini di sini, maka hasilnya jadi min. Karena dua-duanya plus ya, maka jadi min. Oke dah, kita tinggal di sini aja. X 1 min 1. Sip, udah. As simple as that. Kita tinggal ini substitusikan lagi. Di sini saya kasih substitusikan sama dengan 2. Nah, kita pindah ruaskan 2 ditambah 1, maka dari itu X-nya, bayangan X yang bakal kita temukan adalah 3, maka hasilnya adalah 3. Nah, lalu bagaimana dengan Y-nya? Sama juga caranya, tinggal kita substitusikan. Min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Oke dah, itu saja. Sip. Maka maka hasil koordinat apa itu, bayangan itu ya, itu adalah sebesar 3,0. Udah, itu saja. Nah, itu saja untuk pembahasan yang rotasi A, B. Nah, setelah kita membahas rotasi yang A, B, sekarang kita akan membahas komposisi rotasi. Nah, di sini yang soal pertama, tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 110 derajat terhadap titik pusat P. Jadi titik pusat itu 2,1, dilanjutkan dan rotasi lagi sebesar 70 derajat terhadap titik pusat. Nah, jadi di sini ini cuma tambahan ini ya, cuma tambahan soalnya. Nah, sekarang kita lihat dulu bahwa di sini ditanya itu bahwa titik pusatnya itu bukan 0,0. Nah, maka dari itu kita pakai rumusnya adalah ini. Sebentar ya. Nah, ini dia rumusnya. Nah, ini meskipun kita ditanya komposisinya, alias kita bakal rotasi lagi, kita nggak usah hitung 2 kali. Maka kita mendapatkan rumusnya seperti ini, alfa tambah beta, yaitu ini kan 110 ditambah lagi dan 70 derajat. Nah, jadi 110 ditambah 70 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, maka kita tulis bagian sini aja, 180 derajat. Gak usah kita hitung ulang lagi gitu. Nah, ini dilanjutkan lagi dengan kita isi ini ya. Nah, X sama Y itu apa? Nah, itu di sini yaitu 3,4. Nah, jadi di sini X-nya 3 dan Y-nya 4. Dan sekarang dikurangin dengan A dengan B-nya. Nah, di mana A dengan B-nya itu titik pusatnya. Nah, titik pusatnya itu di mana? Nah, di sini 2,1. Jadi dikurang 2 sama dikurang 1. Nah, ditambah. Nah, ini sama juga kayak tadi. Ini juga bakal kita pindah ruaskan ke sini. Jadi bakal hasilnya minus. Oke. Nah, di sini setelah itu kita tinggal hitung aja nih. Kita ini juga harus tahu tentang sudut istimewa juga, sama seperti yang tadi. Nah, di sini ada sudut istimewa ya. Ini cuma ditambahkan ada 180 derajat. Nah, jadi kita tinggal masukin aja nih. Ya, sudut istimewanya. Nah, ini kita sekalian bakal
pindah ruaskan. Jadi X double aksen sama Y double aksen dikurangin. Ini jadi min ya, bukan dikurangin jadi min A. Nah, karena ini A, jadi sama ya seperti tadi ya, dikurangi 2 sama min 1. Nah, dipindah ruaskan. Nah, sekarang setelah itu kita tinggal ini aja. Cos dari 180 derajat berapa? Nah, itu kan min 1. Sin 180 0. Ini juga negatif sin ada itu berapa? Nah, ini 0. Ini apa itu negatif kan? Nah, namun di sini enggak ya, karena gak ada yang namanya min 0. Nah, setelah kita masukin lagi nih cos 180 yaitu min 1. Nah, setelah kayak gini kita tinggal kurangi aja nih. 3 kurang 2 sama dengan 1. 4 kurang 1 3. Nah, as simple as that. Nah, sama seperti tadi lagi, yang materi yang rotasi A, B, kita bakal hitungnya sama juga sistemnya. Min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Nah, setelah itu 0 kali 3 0. 0 kali 1 0. Dan min 1 dikali 3 sama dengan min 3. Nah, maka kita tinggal jumlahkan saja. Maka hasilnya adalah min 1 dan min 3. Nah, sama seperti sama seperti tadi lagi. Ini juga bakal kita substitusikan untuk mendapatkan hasilnya. Nah, jadi gampang saja di sini kita tinggal X aksen dikurangi 2 sama dengan min 1. Maka min 1 ditambah 2 sama dengan ini sama dengan 1. Udah. Maka X aksennya itu berapa? Hasilnya adalah 1. Nah, lalu yang Y-nya, Y aksennya berapa Y-nya? Itu adalah ini. Tinggal kita hitung aja. Y aksen sama dengan 3 tambah 1 sama dengan min 2. Nah, maka dari itu didapatlah hasilnya. Hasilnya adalah 1, min 2. Sekian. Begitulah caranya. Nah, sekarang diberikan soal nomor 2. Nah, diberikan titik A 4,2 itu diputar 90 derajat berlawanan arah dengan berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi di titik 0,0. Nah, ini bakal simpel aja nih. Nah, kemudian hasil diputar lagi sebesar 180 derajat dengan pusat rotasi di titik 1,1. Tentukan koordinat akhirnya. Nah, pertama untuk mempercepat proses pengerjaan, kita bakal harus tahu pemetaan dulu. Nah, di sini kita bakal cari isi terlebih dahulu titik A-nya dulu. Nah, ini kan diputar 90 derajat. Nah, maka dari itu di sini kita lihat pemetaannya. Nah, ini rotasi 90 derajat itu bagaimana? Nah, kita tinggal dibalik aja nih, min 9, X. Nah, maka dari itu langsung kita dapatkan bahwa sekarang P-nya tuh berubah jadi ini apa? Jadi di sini kita langsung aja nih. Dari P 4,2 jadi min 2,4. Nah, kita langsung ketemu nih rotasi 90 derajatnya. Nah, gimana dengan yang kedua nih? Ini hasilnya diputar lagi sebesar 190 derajat dengan pusat rotasi di titik 1,1. Nah, sekarang kita bakal mentranslasikannya terlebih dahulu. Nah, jika kita translasikan dari sini, maka didapatlah ini. Ditranslasikan maka dapat hasilnya min 3,3. Nah, setelah ini kita baru rotasikan. Nah, rotasinya tuh gimana? Nah, gampang aja di sini kita lihat dari pemetaan lagi nih. Nah, dari X, Y berubah jadi min X, min Y. Nah, karena di sini min X ya sama min 3, maka dari itu jadilah positif 3. Nah, lalu setelah ini
Jadi min 3 Y-nya. Nah, as simple as that. Nah, diubah ya. Nah, setelah itu kita translasikan balik nih. Nah, dari 3, min 3, kita translasikan lagi jadi apa? Menjadi 4, min 2. Nah, itu saja. Nah, jadi didapatlah hasil koordinat akhirnya itu sebesar 4, min 2. Selesai. Nah, untuk memperjelas ini saya bakal tulis ya. Di sini kita translasi. Dan di sini ini adalah rotasi. Dan ini kita translasi balik. Translasikan balik. Nah, sekian untuk penjelasan rotasi A, B dan komposisi rotasi. Sekian, terima kasih. Sekarang kita akan memasuki dalam soal dilatasi dalam titik 0,0. Untuk soal pertama, sebuah bangunan segitiga terletak dalam titik A 3,2, B 5,3, dan C 4,6. Jika bangunan tersebut didilatasikan oleh titik pusat dengan K sama dengan 3, tentukanlah bayangan posisi dilatasi bangunan tersebut. Baik, jadi kita mengetahui koordinasi A, B, dan C sehingga membentuk sebuah bangunan segitiga. Di sini kita mengetahui posisinya sesuai membentuk segitiga sembarang. Sekarang kita akan mendilatasikan titik pusat tersebut dengan K sama dengan 3. Jadi di sini kita menggunakan rumus dilatasi, yaitu X aksen dan Y aksen sama dengan K0 K dikali X dan Y. Di sini kita sudah menginput nilai-nilai variabelnya, yaitu K sama dengan 3, X sama dengan 3, dan Y sama dengan 2. Langsung saja kita kalikan matriksnya. Jadi hasilnya yaitu 9 dan 6. Hasilnya jadi nanti ini 3 kali 3 yang menghasilkan 9. Lalu 3 kali 2 hasilnya 6. Berarti hasil A aksen sama dengan 9 dan 6. Kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan melakukan hal yang sama kepada titik B dan titik C. Nah, jadi hasilnya begini. B aksen sama dengan 15,9 dan C aksen sama dengan 12,18. Selanjutnya, kita akan menggambarkan gambar bayangannya. Nah,
Jadi, beginilah hasil dilatasi perbesaran bayangan bangunan segitiga ini. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah bentuk trapesium terletak di titik sudut R 1,5, S 4,5, T 6,1, dan U 1,1. Bangunan tersebut mengalami dilatasi terhadap titik pusat 0,0 sebesar K sama dengan min 3. Tentukanlah posisi bayangan trapesium tersebut. Pertama-tama kita tulis dulu rumus dilatasi 0,0, yaitu X aksen Y aksen sama dengan K 0 0 K dikali X Y. Lalu kita memasukin variabel-variabel tersebut ke dalam rumus dilatasi. Selanjutnya kita akan melakukan. Nah, sesudah itu kita akan menghitung R aksen, S aksen, T aksen, dan U aksen. Nah, jadi kita akan melakukan perhitungan matriks, yaitu min 3 dikali 1 dan 0 dikali 5 yang menghasilkan min 3 ditambah 0 yang berarti hasilnya min 3. Lalu selanjutnya kita akan melakukan ini, 0 dikali 1 hasilnya 0, min 3 dikali 5 sama dengan min 15. Berarti hasil R aksen sama dengan min 3 dan min 15. Hasil yang sama juga berasal hasil ini juga berlaku kepada X aksen, T aksen, dan U aksen dengan jawaban berbeda, yaitu X aksen dengan min 12, min 15, T aksen min 18, min 3, dan U aksen min 3, min 3. Sekarang kita akan menggambarkan bayangannya. Jadi, ini hasil bayangannya, yaitu kebalikan dari hasil bentuk trapesium sebelumnya. Dalam area positif, kuadran 1 dipindahkan ke dalam kuadran 3, yaitu kebalikan dari trapesium. Jadi ini hasil bayangannya,
bayangan trapesium dari bentuk trapesium dalam kuadran 1, yaitu area positif, dipindahkan ke dalam kuadran 3, yaitu area negatif, yang menghasilkan bentuk trapesium ini menjadi kebalikan dari sini. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh soal yang dilatasi pada pusat AB sekarang. Nah, yang soal pertama, ini titik P itu dilatasi dengan faktor skala min 3 dengan pusat A ini. Nah, pertama kita akan menggunakan cara yang pertama-tama kita akan menggunakan cara yang seperti ini, yang jadi P aksen ini K, ini X min A ditambah A, ini K I min B ditambah B. Nah, kita akan menggunakan rumus ini. Nah, kita tinggal masukin saja. Kita lihat ini P nya kita masukin, ini P, ini 2, ini min 1. P aksen, ini faktor skalanya min 3, masukin min 3 dikali sama X, ini X 2 min pusatnya ini A, ini J3 ditambah 3, faktor skala lagi min 3 dikali Y, ingat ini Y, ini J min 1 dikurang B yang mana, yang ini 4 ditambah 4. Nah, gini rumusnya. Kita tinggal lanjutin saja. Ini JP aksen, ini ada kurung ya. Jadi kita lanjutin saja. Kita lihat ini 2 dikurang 3 itu apa? Itu min 1 dikali min 3 jadi 3 ditambah 3 itu ini min 1 dikurang 4 min 5 dikali min 3 15 ditambah 4. Jadi P aksennya sama dengan 6 19. Nah, gini teman-teman hasilnya. Oke teman-teman, kita akan menggunakan cara keduanya, yaitu dengan matriks. Nah, gimana? Nah, kita tinggal masukin aja. Jadinya X Y sama dengan K nya min 3 0 min 3, X nya apa? X nya akan itu 2 min A nya itu 3, habis itu Y nya itu min 1 dikurang 4 tambah 3 4. Nah, kita ininya kita hitung dulu. Ini jadinya ya, ini tetap saja. Ininya kita kurangin dulu, 2 kurang 3 min 1, ini jadi min 5 ditambah 3 4. Terus ini kita kali dulu ya, kita kali dulu ini. Jadi min 3 dikali min 1 itu apa? Itu 3. 0 dikali ini ya gak ada. So ini 0, ini min 3 dikali min 5 15, ini ditambah 3, ini 4. Jadi itu sama dengan
Ini 3 tambah 3, ini jadinya 6, ini 19. Jadi kita dapat X aksen itu 6, Y aksen itu 19. Sama seperti yang kita dapat di sini. Oke teman-teman, kita masuk ke yang nomor 2. Nah, soal ini agak unik ini. Yang diketahui itu A aksennya. Jadi titik pusatnya tidak diketahui, jadi A, B. Nah, kita tetap bisa menggunakan dua rumus itu, tetapi kita agak modifikasi dikit ya. Nah, jadi caranya kayak begini. Kita masukin saja, ingat ya rumusnya itu yang ini, K, ini X min A ditambah A, K, ini Y dikurang B ditambah B. Nah, ingat ya rumus yang ini. Nah, jadi kayak gimana? Nah, kayak gini. Jadi ini B nya kita ganti jadi A. Ini jadinya A. Jadinya A, awalnya itu 39. Ya kan ini A aksen. Ini jadi A aksen 5, 16. Nah, kita buat yang kedua. Itu dengan menggunakan rumusnya ya. Salah. Ini 3, 9. Jadi A aksen. Dan kita pakai rumus yang ini. K-nya ini 2. Jadinya 2. Habis itu X-nya 3 min A, soalnya tidak diketahui. Terus ditambah A, itu ini 2, Y nya berapa? Y nya itu 9 min B ditambah B. Nah, kayak gini saja. Kita tetap tulis A dan B saja. Lalu kita lanjut. Nah, ini 2 dikali 3 dikali min A. Ini jadinya 6 min 2A ditambah A. Habis itu ini 2 dikali 9, 18 min 2B ditambah B. Saya dapat ini jadi ini 6 min 2 ditambah A. Nah, jadi apa? Jadi 6 dikurang A. Ini sama juga, dia jadi 18 dikurang B. Nah, sekarang kayak gimana? Kan ini aksennya sudah diketahui, jadi kita pakai saja X aksennya. Ya, X aksennya kan itu 5. Ya, 5 sama dengan 6 dikurang A. Nah, 6 dikurang A ya. Jadi kayak gimana? Kita pindahin aja 6-nya ke kiri. Dia jadinya kurang. Ya, jadi 5 dikurang 6 jadi min 1. Ya, min 1 sama dengan min A. Jadi A itu sama dengan 1. Itu untuk yang B, dia kan itu 16. Itu 16 sama dengan 18 dikurang B. Pindahin juga, jadinya min 2 sama dengan min B. B itu sama dengan 2. Nah, jadi titik pusatnya itu 1,2. Itu. Teman-teman, kita sekarang akan menggunakan cara matriksnya. Nah, gimana? Sama juga, kita tinggal masukin saja semua yang kita ketahui. Ini jadinya kita akan X aksennya kita tahu yaitu 5, X-nya itu 16. K-nya itu berapa? K-nya itu 2. Jadi 2, ini 0, 0, 2. Habis itu yang ini dikurang A Y min B. X-nya itu 3, 3 dikurang A. Y-nya itu 9, 9 dikurang B.
itu salah, ini ditambah AB. Nah, kita tinggal kalikan saja, langsung kalikan saja ya, ini jangan tetap ya, ini tetap, kita langsung kalikan saja. Ini jadinya 2 dikali sama 3 min A, ini jadi apa? Ini jadi 6 min 2A. Ini 0, jadi abaikan saja, ini 0 juga. Ini jadi 18 min 2B, ini ditambah B. Nah, jadi kita bisa dapat ini jadinya 6 min A, ini 18 min B. Nah, jadi kita udah sama ini, sama yang cara sebelumnya. 5 sama dengan 6 min A, jadi min 1 sama dengan min A, itu sama dengan 1. Ini 16 min B. Nah, ini jadi min 2 sama dengan min B. B itu 2, jadi titik pusatnya ya 1,2 gitu. Kita masukkan dulu rumus dilatasi, yaitu X aksen Y aksen sama dengan K00K dikali XY. Jadi kita masukkan K-nya itu yaitu min setengah, kita masukkan min setengah, lalu X-nya 2, Y-nya 1. Kita kalikan matriks min setengah dikali 2 sama dengan min 1. Min 1, lalu 0 dikali 1 sama dengan 0. Jadi min 1 ditambah 0 sama dengan min 1. Selanjutnya 0 dikali 2 hasilnya 0. Lalu min setengah dikali 1 hasilnya min setengah. Berarti hasilnya sama dengan min 1 dan min setengah. Kita lakukan hal yang sama kepada M, N, dan O. Oke, jadi kita dapat nih M aksen sama dengan min 2, min 3. N aksen sama dengan min 4, min 2. Lalu O aksen sama dengan min 5, min 3. Kita tuliskan dulu. Kita dapat bayangan pertama, yaitu ini min 1 min setengah, L sama dengan min 1 min setengah. Jadi kita dapat hasil bayangan pertama bangunan tersebut
yaitu L aksen sama dengan min setengah min. Jadi kita mendapatkan hasil bayangan pertama yaitu L aksen sama dengan min 1 min setengah, M aksen sama dengan min 2 min 3, N aksen sama dengan min 4 min 2, dan O aksen sama dengan min 5 min 3. Nah, setelah kita menemukan hasil bayangan pertama, sekarang kita mencari tahu hasil bayangan kedua jika didilatasikan sebesar 3 kali. Sama juga rumus dilatasinya, yaitu X aksen dan Y aksen sama dengan K, 0, 0, K dikali X dan Y. Tetapi K-nya itu kita menggunakan K yang bayangan kedua, yaitu K sama dengan 3. Jadi L aksen 2 sama dengan 3003 dikali min 1 min setengah. Sama juga 3 dikali min 1 sama dengan min 3. 0 dikali min 1 min 2 setengah sama dengan 0. Jadi min 3 tambah 0 sama dengan min 3. 0 dikali min 1 sama dengan 0. 3 dikali min setengah sama dengan min 3/2. Yang berarti 0 kurang min 3/2 sama dengan min 3/2. Jadi L aksen 2 sama dengan min 3 dan min 3/2. Sama juga dengan yang lainnya. M aksen 2 itu min 6 min 9. N aksen 2 min 12 dan min 6. O aksen 2 yaitu min 15 dan min 9. Berikut kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, sebuah segitiga mengalami dilatasi sebanyak 3 kali. Titik sudutnya berada di titik D min 4,4, E 0,10, F 6,2. Bayangan pertama didilatasikan sebesar K sama dengan 2. Lalu bayangan kedua didilatasikan sebesar K sama dengan min 1/4. Dilanjutkan dilatasi ketiga yaitu K sama dengan 3. Tentukanlah posisi bayangan dilatasi kedua tersebut. Lanjut, kita tulis rumus dilatasi dulu. Kita tulis rumus dilatasinya lagi. X aksen dan Y aksen sama dengan K 0, 0, K dikali X, Y. Jadi D aksen sama dengan 2, 0, 0, 2 dikali min 4 dan 4. Pertama 2 dikali min 4 hasilnya min 8 dan 0 dikali 4 sama dengan 0. 0 dikali min 4 hasilnya 0 dan 2 dikali 4 hasilnya 8. Dijumlahkan hasilnya min 8 dan 8. Kita lakukan hal yang sama juga ke E aksen dan F aksen. Nah, jadi E aksen kita dapat sama dengan 0 tambah 0, 20. Jadi E aksen kita dapatnya 0 dan 20 serta F aksen sama dengan 12 dan 4. Kita lanjut dengan hasil bayangan kedua, yaitu K-nya kita perbesarin dilatasinya dengan Lanjut kita ke dilatasi kedua.
yaitu K-nya itu sebesar min 1/4. Rumusnya sama juga. K-nya kita gantikan dengan min 1/4. Lalu kita kalikan hasil dilatasi bayangan pertama, yaitu min 8 dan 8. Kita kalikan min 1/4 dikali min 8. Hasilnya min 2. Ditambah 0 dikali 8, hasilnya 0. 0 dikali min 8, hasilnya 0. Min 1/4 dikali 8, hasilnya min 2. Jadi, hasilnya sama dengan 2 per min 2. Nah, kita dapat lagi hasil E-aksen 2, yaitu 0, min 5, dan F-aksen 2, yaitu min 3, min 1. Nah, kebetulan soalnya meminta kita untuk mencari tahu hasil bayangan keduanya, yaitu ini. Tetapi karena ada diketahui bayangan ketiga, maka kita akan lanjut lagi. Nah, kita dapat nih E-aksen 2, yaitu 0 dan min 5. Dan F-aksen 2, yaitu min 3 dan min 1. Kebetulan karena soalnya meminta bayangan kedua, yaitu hasil dari ini, kita juga mempunyai diketahui, yaitu dilatasi K sama dengan 3. Nah, saya akan berhenti sampai sini saja. Jika kalian mau lanjut, silakan. Teman-teman, kita memasuki contoh soal komposisi transformasi. Nah, apa itu komposisi transformasi? Itu berarti campuran dari transformasi. Jadi contohnya dirotasi lalu akan dicermin seperti soal berikut. Jadi titik A itu dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam pada pusat 0,0. Lalu aksennya nanti akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi kita ditanyakan bayangannya kayak gimana. Nah, ini saya sudah memberikan dua rumus untuk mengerjakan ya. Ini ada rotasi positif, ini ada cermin sumbu Y. Nah, caranya bagaimana? Ya, pertama kita harus rotasi dulu. Jadi kita gak boleh langsung bersamaan kalau pakai cara yang ini. Jadi kita tulis dulu. Kan ini awal yaitu A, ini 3,8, jadi aksen, ingat dia itu berlawanan arah jarum jam, itu berarti rotasi positif ya. Nah, kita pakai ya saja ini rumus yang telah saya berikan ya. Ini jadi min Y, ini jadi min 8, itu X nya itu 3. Nah, gini. Terus aksen ini akan kita gunakan untuk dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi kita tulis lagi. Itu akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi begini. Lihat ini dia jadi min X. Ini jadi 8. Ini jadi Y. Ini sama saja, ini jadinya 3. Nah, jadi jawaban akhirnya kita dapat itu titiknya itu seperti ini. Ada satu cara lagi itu dengan cara matriks. Jadi kalau cara matriks ini bisa langsung gabung ya. Jadi gini kan, kalau matriks dia itu rumusnya kayak begini ya. Ya kan, kalau kita gabung kita bisa rumusnya seperti ini.
Untuk soal tersebut kita bisa menggunakan matriks juga, tetapi kita gabungkan. Tetapi yang beda itu jadi yang paling jadi yang dia kan ini setelah dirotasi baru dicermin, tetapi kalau dalam matriks yang ditulis di depan itu yang paling terakhir dilakukan. Jadi itu dicerminkan dalam sumbu Y dulu, jadi dikali sama rotasi. Nah, kayak gini caranya. Jadi ini matriksnya itu cermin terhadap sumbu Y. Ya, cermin terhadap sumbu Y berarti min 1 0 0 1 kali 0 min 1 1 0. Ini X Y. Kita cari aja ini perkalian dari kedua ini. Yang 1 kali 0 yang 0, jadi ini 0. Ini jadinya 1. Ini 0, ini 1. Ini 0, ini 0. Ini X, ini Y. Jadi kita cari 0 1 1 0. X-nya tadi itu 3, Y-nya 8. Jadi kita kali 0 dikali 3 ya, 0 dikali 3 0. Ini 1 kali 8 8. Ini jadinya 6 ya, 2 dikali 3 6. 0 dikali 8 0. Ya, hasilnya itu seperti ini. Salah, ini itu 1 ya, salah. Ini itu 1, ini berarti itu 3 ya. Jadi jawabannya itu X aksen itu 8, Y aksen itu 3. Kayak begini. Sama juga sama yang cara sebelumnya yang menggunakan cara seperti ini ya, jadi jawabannya sama saja. Untuk yang nomor 2 kira-kira kayak gini ya konsepnya. Nah, kayak gimana kita kerjanya? Oke, jadi pertama kita itu mau dilatasi dengan faktor skala 3 terlebih dahulu terhadap pusat 1,1. Oke, jadi kita pakai rumus yang kita sudah tahu tadi ya. Jadi kita gini, K-nya itu 3, jadi 2 dikurang A-nya itu 1 ditambah 1 K-nya ya 3, Y-nya itu 2 min 1 ditambah 1. Ini jadinya 1 3 ditambah 1. Ini jadinya 1 ya, 3 tambah 1 juga ya. Aksennya itu 4,4 gitu. Lalu lanjut untuk yang titik lainnya.
Lanjut ke yang C. Nah, jadi kita udah dapat bayangan hasil dilatasi dari ketiga titik ini. Nah, sekarang kita mau dicerminkan ya. Sekarang kita mau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, jadi kita pakai ini untuk dicerminkan ya. Ingat, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, itu berarti kayak begini ya, min X gitu hasilnya. Oke. Nah, jadi kita masukin saja ini min 4 itu yang B, C, min 8,4, ini min Y min 4 8, so ini C min 2 16, min 16 buah gini. Nah, sekarang kita sudah dapat bayangan setelah cermin setelah cermin garis Y sama dengan min X. Selanjutnya kita tinggal rotasi 180 derajat searah jarum jam dengan pusat 2,3. Nah, ingat searah jarum jam itu berarti berlawan, dia itu berarti rotasi negatif. Ya, dia itu rotasi negatif. Jadinya dia itu pakai rumus yang seperti ini, yaitu yang min X min Y gitu ya teman-teman, pakai rumus yang ini. Jadi kita tinggal buat selanjutnya. Oke. Nah, gini. Jadi ya ingat rumus yang tadi, XY jadi min X min Y. Nah, jadi ini jadi 4 gitu. Oke, kita lanjut ke titik yang lain. Nah, jadi teman-teman, kita sudah dapat bayangan titik-titiknya itu setelah dirotasikan. Jadi berikut jawabannya.